Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita melanjutkan pembahasan untuk perubahan zat. Di mana di video sebelumnya kalian telah memahami bagaimana perubahan zat padat ke zat cair dan juga perubahan zat cair ke zat padat dengan nama atau dikenal dengan istilah meleleh dan membeku. Nah, selanjutnya yaitu perubahan zat yang selanjutnya yaitu perubahan dari zat cair ke zat gas dan sebaliknya dari zat gas ke zat cair. Nah, perubahan zat cair ke zat gas ini dinamakan dengan menguap, yaitu proses di mana air atau zat cair berubah menjadi uap air, yaitu berupa gas lepas di udara. Nah, ini disebabkan karena adanya kenaikan panas atau adanya panas dan zat cair tersebut mengalami kenaikan suhu. Nah, di mana salah satu contoh penguapan ini terjadi ketika kalian memanaskan air di dalam panci. Kemudian mula-mula air tersebut akan naik suhunya, kemudian membentuk gelembung-gelembung pada air, dan proses terjadinya gelembung pada air disebabkan adanya panas ini disebut dengan mendidih. Nah, seiring dengan proses mendidih ini, zat cair pun akan lepas ke udara berupa uap air. Nah, inilah yang dinamakan dengan menguap. Nah, setelah proses penguapan ini terjadi, ya, udara atau uap yang ada di udara itu akan mengalami proses pendinginan ataupun suhu udaranya ini menurun, ya, atau terjadi penurunan suhu. Nah, penurunan suhu ataupun suhu yang turun atau yang turun dari uap air tersebut itu dapat merubah gas di udara itu berubah menjadi air gitu, cairan. Nah, inilah yang dinamakan dengan proses mengembun, ya. Atau pada peristiwa ketika salah satu contohnya ketika pagi hari, ya, kalian akan atau sering mungkin kalian memperhatikan, menyaksikan bagaimana di atas daun ataupun di dedaunan itu kalian akan melihat air gitu, ya, bintik-bintik air di daun. Nah, ini yang dinamakan dengan mengembun, ya, ini mengembun. Itu yang ketiga dan keempat. Yang selanjutnya, perubahan zat itu juga bisa terjadi dari zat padat ke zat gas dan sebaliknya dari zat gas ke zat padat, yaitu yang dikenal dengan istilah menyublim dan mengkristal, ya. Bagaimana proses penyubliman ini terjadi? Ya, proses penyubliman ini terjadi sama dikarenakan adanya kenaikan suhu pada zat padat, ya, yang menyebabkan zat padat ini, ya, berubah langsung menjadi gas, ya. Kalau di pembahasan mencair atau meleleh dan membeku, zat padat ini kan berubah dulu menjadi zat cair. Nah, kalau di penyubliman ini tidak sama dengan perubahan zat padat ke zat cair, tapi ini langsung dari zat padat berubah menjadi gas, ya, atau uap. Nah, ini yang dinamakan dengan menyublim. Pemanfaatan penyubliman ini salah satu contohnya atau peristiwa penyubliman ini salah satu contohnya yaitu ketika kalian menggunakan pengharum ruangan misalnya atau pengharum pakaian, ya, atau yang dikenal dengan kapur barus ataupun kamper. Ketika kalian menggunakan kamper yang tadinya berupa padatan, itu lama kelamaan akan hilang. Nah, kemana hilangnya? Ya, itu adalah dia menguap ke udara.
menguap ke udara atau berubah menjadi gas yang dinamakan dengan menyublim. Nah, begitupun sebaliknya, yaitu ketika perubahan dari zat gas langsung berubah menjadi zat padat, yaitu yang dikenal dengan istilah mengkristal. Nah, mengkristal ini berbeda dengan perubahan zat cair ke zat padat. Nah, tapi ini dari uap atau dari gas langsung berubah menjadi zat padat. Salah satu contoh peristiwanya ketika kita berada di musim dingin, di mana suhu di udara itu sangat dingin, sehingga suhu di udara yang sangat dingin ini mampu merubah uap-uap air atau gas-gas di udara itu langsung berubah menjadi air, ya, berupa misalnya es. Kalau di negara lain, misalnya di kutub utara misalnya, itu tidak terjadi hujan pun itu tetap ada gumpalan es. Dari mana? Nah, itu dari proses pengkristalan ini, ya. Jadi dari gas itu langsung berubah menjadi padatan, ya. Itu ya, saya kira bisa dipahami. Baik, itu mungkin untuk penjelasan. Jadi kesimpulannya, ketiga zat ini dapat berubah, ya. Yaitu yang pertama, perubahannya itu dari padat ke cair, dari cair ke padat. Itu dinamakan dengan meleleh dan membeku. Yang kedua, kesimpulannya yaitu perubahan dari zat cair ke gas dan dari gas ke zat cair. Itu dinamakan dengan menguap dan mengembun. Dan yang ketiga, perubahan zat itu adalah perubahan dari zat padat ke gas dan sebaliknya dari zat gas ke zat padat, yaitu dikenal dengan menyublim dan mengkristal. Baik, itu saja mungkin anak-anakku sekalian penjelasan untuk perubahan zat. Apabila ada pertanyaan, silahkan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Dan kemudian terakhir, silahkan kalian tuliskan di buku catatan kesimpulan dari penjelasan perubahan zat ini. Ya, jadi pertanyaannya yang pertama, ada berapa perubahan zat? Ya, ada berapa jenis perubahan zat? Itu yang pertama. Yang kedua, jelaskan bagaimana perubahan-perubahan itu bisa terjadi. Misalnya yang pertama, definisi dari mengkristal, menyublim, mengembun, menguap, meleleh, dan membeku. Itu tolong dijelaskan, dituliskan di buku catatan kalian berdasarkan pemahaman kalian dari video yang kalian tonton ini. Baik, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.